janji Tuhan itu nyata dan adil, dan itu pasti kejadian begitu. Namun di sisi yang lain, saya ingin mengingatkan bahwa penghukuman Tuhan itu juga nyata dan adil. Salam sahabat, Pendeta Fabio di sini, dan kita akan kembali lagi lanjutkan renungan kita di Yesaya pasal yang ke-13. Tetap semangat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita masih ingat dengan kapal Titanic. Cerita tentang kapal Titanic ini adalah simbol tentang kekuatan yang tak terkalahkan. Kapal yang mewah dan kapal yang tercepat pada masanya. Ketika mereka melakukan perjalanan ke New York, mereka menambah kecepatan supaya tiba di New York lebih dahulu daripada jadwal yang sudah ditentukan. Dan apa yang terjadi? Mereka mengalami karam di laut, sekitar laut Atlantik kalau tidak salah. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kita merasa kita itu kuat, kita merasa tidak terkalahkan, maka kita jatuhnya memang menjadi sombong. Kita ingin menantang segala sesuatunya. Menantang, pengen lebih cepat, pengen lebih hebat, dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita akan menantang Tuhan. Ini yang terjadi dengan Babel. Kalau kemarin di pasal 12 kita melihat bagaimana bangsa Israel bersorak-sorai memuji Tuhan karena keselamatan yang akan diberikan. Tetapi di pasal ke-13 kebalikannya ya. Bagaimana Yesaya memberikan gambaran yang kuat dan dramatis tentang penghukuman yang akan datang atas Babel. Karena Babel itu adalah simbol dari kekuasaan duniawi yang sombong dan jahat. Mereka merasa kuat dan tak terkalahkan. Itu adalah Babel di masanya. Sehingga dengan kata lain, Tuhan pun tidak bisa mengalahkannya. Namun Nabi Yesaya betul-betul memberikan nubuatan ini kepada bangsa Babel. Kita lihat ya di ayat ke-19 ya. Dan Babel yang permai di antara kerajaan-kerajaan, perhiasan orang Kasdim yang megah, akan seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Yesaya ingin mengatakan bahwa kekuatan Tuhan di atas segala-galanya. Dia bisa menunggang balikan Babel yang tidak terkalahkan itu dengan sangat gampang. Dan bangsa Israel kembali lagi diajak oleh Yesaya untuk mengingat tentang peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana murka Tuhan itu nyata dan betul-betul terjadi. Jadi sahabat, pada hari ini kita akan bisa melihat di sini ya, bahwa kemarin kita belajar Yesaya 12, janji Tuhan itu nyata dan adil, dan itu pasti kejadian begitu. Namun di sisi yang lain, Yesaya ingin mengingatkan bahwa penghukuman Tuhan itu juga nyata dan adil. Ketika kita merasa diri kita sombong, bangganya kita berlebihan begitu, dan kita tidak mengucapkan syukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Pada hari ini kita belajar untuk berhati-hati. Apa yang kita miliki, prestasi yang sudah kita capai, apapun yang sudah kita hasilkan dalam hidup ini, jangan membuat kita menjadi sombong. Karena penghukuman Tuhan itu juga ada dan nyata, dan pasti terjadi. Mari pada hari ini kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, bahwa Tuhanlah betul-betul pengharapan kita dan pegangan kita. Sehingga kita tidak punya celah dan tidak punya waktu untuk bermegah diri atau sombong. Sebab Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.